Boleh turun tapi gaji kita harus naik. Oke, fix, mantap. Gimana? Ini sudah plus 5 dB. Oh, aman. Itu sudah di-record itu by the way. Anjay, men. Oke. Coba volume mereka turun masih. Entar lu, gimana cara pindahnya, Lon? Gimana cara pindah? Ini touchscreen. Oh, touchscreen anjir, cowok. Anjir, Coba ngobrol. seram sekali. Ngobrol. Oh, Neo ngobrol. Tes. Oh, aman. Terlalu. Mendingan ya? Mendingan sih, tapi terlalu gini sih. Apa mic bes jauh? Nah, Berspok ini. nah. Ini aman. Masa harga 5 dB sih? Kurang keras nggak sih? Aing pas. Pas? Are you okay? Real. Oke, let's go. Kita coba pertama. Oke, topik pertama. Apa nama makanan favorit Anda? Waduh, kenapa makanan? Aduh. Oh, ini takon jak nyen gen itu maksi. Nyen tuh. Dewahiu. Alright. Yuk, kita set up podcast di sini. Tes. Aduh. Tes. Ayo. Selamat datang di podcast pertama kami. Itu kita menyebutnya Angkringan Podcast ya. Jadi di sini kita bersama bos kita Putu Melana. Apa ini? Anjing. Angkringan podcast. Ya, Angkringan Podcast cuy. Jadi kita seperti angkringan cuy. Wah, jangan angkringan. Iya, angkringan. Lesehan tuh belakangnya, temboknya Ya. estetik kan. Ini estetik. Ini mafia sempat main di sini sih. Kartel juga. Sedikit Kartel. Sedikit kartel ya di sini ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama interview. Oke. Bagaimana pengalaman kesan-kesan Anda mengunjungi studio saya? Oke. Cukup mungkin dari Bung Adit dulu ya, silakan. Waduh, pertama kali agak Gimana impresinya? ekspektasi awalnya agak tinggi. Karena kan tahu Melon sebagai salah satu Crazy Rich di Gianyar. Ya, crazy ya. Oke. Rilisnya belum, Pak. Jadi ekspektasinya kayak sudah di set up dengan gimana ada anti petir. ternyata masih polosan kamarnya. Walaupun dengan barang-barang yang sangat-sangat banyak tapi masih cukup rapi. Oke. And then see you. Dan Oke lah. Ada lagi. Lo, apa lagi? Dan gearnya, waduh, mahal-mahal semua ini. Ya, kok murah-murah itu headset yang kamu pakai cuma 3 juta. Waduh, Mikrofon cuma 4 juta. waduh, sebulan baru kebeli. Sebulan baru kebeli, itu pun tidak makan. Aduh. Bukannya sombong tapi Memang sombong. Sombong. Kita harus membranding diri kita sendiri. Menggunakan gear yang terbaik untuk kita itu salah satu brand untuk membranding diri. Siapa tahu ada nanya podcast ini kan. Yes, betul. Mungkin kita bisa undang salah satu Dengan tamu. gear otakan ada nih. Recorder tebak kuda harganya, Gung. Oke. Waduh, 20. Wah, 20.000. 20 juta. Yuk, tebak yuk berapa harganya? oke, dari aku belum begitu tahu, tidak begitu tahu terkait gear-gear untuk recording ya. Mungkin dari gini Melon sih maybe di kisaran angka 2 juta mungkin ya. 2 juta ya mungkin ya. 8 juta. 8 juta. Oh, Melon jauh sekali, cuy. Oh, tidak ternyata, cuy. Satu bulan nggak cukup. Lebih proper dari yang kita duga. Iya, Oke. lebih mahal. Lebih proper. Berarti kita udah melihat keseriusan ya, keseriusan komitmen dari, Melon. Komitmen dalam mendirikan suatu setup podcast. Mungkin kedepannya kita bisa main-main ke sini. Iya. Tinggal Terus, tambah mic Bayu, lagi gimana 2. Pesan-kesannya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin Gung Adit. Perlu ditambah mic lagi 2 sepertinya karena member mungkin nanti akan bertambah. Bertambah ya, mungkin. Udah dijual 1 soalnya. Waduh, kenapa dijual? Karena udah punya 2. Kayaknya 2 cukup. Oh, kayaknya. Bisa 1/2 nanti. Oh, siap. Oke, kalau dari Ada tambahan saya lagi? Tidak. Cukup. Cukup. Oke, dari saya sebenarnya sudah tidak begitu terkejut ya, karena saya juga lumayan sering kesini. Oh ya, karena alasan tertentu ya. Kok alasan tertentu? Apa ini maksudnya? Anda sangat mencurigakan. Hei, apa ini maksudnya? Kok bisa sering kesini? Loh, Melon itu teman kita. Oh. Sesekali kita harus mengunjungi teman kita. Oh, karena faktor Melon. Oh, kirain ada yang lain. Balik. Barang-barang. Balik pesan-kesan. Terlalu melenceng ini, Pak. Lalu melenceng jauh ya, jangan seperti. Oke, dari mungkin cukup terkejut juga ya dari penambahan alat dan keniatan ya. Kita tahu seorang Melon itu seperti dulu ya, kalau bisa mencari budget yang terbaik
dia akan mencari budget yang terbaik. Dengan artian mungkin lebih low budget ya. Lebih low Nah, budget. tapi sekarang mungkin rezekinya sudah sangat meningkat, jadi gearnya jauh lebih proper. Nah, apa lagi ya? Mungkin dari setup mungkin pelan-pelan mungkin bisa dirombak lagi ya. Tapi karena ini adalah rumah kontrakan ya, jadi bukan permanen. Saya yakin kalau misalnya ini adalah rumah permanen, jangankan seperti ini, pasti akan ada ruangan khusus podcast yang ada gini akustik formnya. Saya yakin. Benar kan? Betul sekali. Benar sekali, men. Kita perlu membantah kata-katanya Gong Adit. Itu alasan pertama. Karena ini belum rumah sendiri. Ya, betul. Kalau udah rumah sendiri itu tembok estetik pasti udah dicat. Ya, udah American style mungkin. AC sudah nempel di tembok, bukan portable. Yes, AC. Apa itu? Tapi karena udah gatel, pengen ber-ASEAN, ya udah. Iya, betul. Mana lebih mahal portable apa yang biasa? Nggak tahu, nggak pernah beli yang biasa, Pak. Oh, yes. lebih mahal portable. Biasanya iya portable lebih mahal. Portable lebih mahal. Tak kira mesin cuci di awal. Mana ada mesin cuci seperti itu? Banyak portable segini ukurannya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Gini ya. Cukup sekian, terima kasih. Tidak terlalu kaget ya. Mungkin kita nanti bisa obrolkan sesuatu. Untuk podcast yang pertama ini kita mau bahas apa nih? Episode 0 ya? Episode 0 ya. Kita mau bahas apa ini? Kira-kira. Apa ya kira-kira? Film ini ya? Aduh, One for All kak. Aduh, mamen. Kenapa harus kita bahas itu? Itu anggarannya itu sangat kecil. Itu sebenarnya, percaya nggak? Setiap ada kasus besar, pasti akan ada kasus kecil yang menutupi kasus besar ya. Nah, saya yakin itu salah satu untuk menutupi kasus besar. Nah, kasus kartel kah? Yes, mungkin maybe ya, saya tidak tahu ya, tapi ya seperti itulah sepertinya kita terlalu gini ya. Ya bahaya. Pembahasannya terlalu bahaya ya. Jangan episode 0 dulu. Episode 0 udah di soalnya kalau ditangkap nggak ada yang nolongin. Kita tidak punya backingan di sini. Hey. Oke. Apa ya? Mungkin dari yang paling basic. Yang paling basic. Yang paling bocil. Apa yang paling bocil ya? Oke. Apakah kalian masih nonton anime? Oke. Oh iya. Apakah masih nonton anime? Oke, mungkin dari Bung Adit dulu gimana? Bung, kalau dari Bung Adit? Sudah hampir setahun nggak nonton anime, cuma akhir-akhir ini tiba-tiba nonton lagi. Kebetulan ada satu judul yang sangat ditunggu-tunggu dari 4 tahun lalu kayaknya. Apa itu? Boku no Pico? Waduh, Boku no Pico Reborn. Judulnya itu Grand Blue. Oh, Grand Blue Fantasy ya, dari Iya. komik Grand Blue ya. Aduh. Oke, aku juga sering gini ya, baca manganya dulu ya. Oh, sampai baca manganya? Yes. Sebelum animenya rilis, itu fun fact, aku juga baca manganya, jadi cukup menarik ya manganya itu. Dari manganya sih, itu adalah manga untuk orang-orang snorkeling ya. Snorkeling. Menyelang diving ya, sorry diving. Nah, tapi isinya itulah full komedi dengan ya komedi yang seperti komedi putar. Komedi yang sangat absurd ya, Coba mungkin yang belum baca manganya atau nonton animenya silahkan ditonton. Belum nonton. Anime sama manganya banyak sama ya, Pak? Oke, kadang-kadang di anime dan manga itu sedikit lebih berbeda banyak ya. tingkat di anime. Yes, betul. Biasanya begitu. Biar lebih aman. Tapi kalau memang kalian adalah follower Cela Baca Buku, Anda bisa membaca manga. Tapi kalau kalian malas membaca, nonton anime. Adit kan dari 4 tahun lalu nonton anime. Yes. Wahyu sekarang. Oke. Apa alasannya? Kenapa tidak nonton lagi? Tidak nonton lagi? Saat ini? Oke. Diam-diam nonton ini sepertinya. Enggak. Atau nonton yang lain. Kalau anime jujur sudah jarang. Bahkan 2 tahun belakangan ini udah nggak nonton anime lagi. Tapi mungkin ada satu anime yang masih ditunggu kalau gitu, yaitu namanya Bleach. Saya fans Bleach nih. Fans Bleach nih. Bukan One Piece ya? Gatsuga Tenso. Oh, bukan One Piece. Bukan, apa itu tadi itu jumlah Apa itu One Piece tapi mengibarkan bendera One Piece? Fans One Piece itu melebihi jumlah warga Indonesia. Di Indonesia sendiri satu orang bisa 4 akun. Oh, berarti udah jarang nonton anime? Jarang sekali nonton Nah, anime. menurut kalian nih, dulu kan pas masih sekolahan main game nonton anime itu seru. Sekarang tiba-tiba nggak seru tuh, alasannya gimana? Oke, ya Dari mungkin. pertama dari mana? Kenapa saya dulu terus? Ya, karena Oke, dari Wahyu dulu. Nah. Oke.
Kenapa Berlanjut bisa membosankan sekarang? Mungkin ya karena vibes-nya Kan atau kita sudah tua guys. ya, Ya, itu salah satunya saya mungkin, ya. masih menganggap diri saya 20-an ya, tapi memang 20-an. Enggak, 20. Lo. Depannya. 30 min Lo, min 3, 30 min 3. Saya pun masih muda, jiwa saya sangat muda ini. Gitu. Jadi palingan mungkin karena masanya sudah habis juga ya. Ya, Masanya sudah habis. bosan Ya, juga. seperti warnet juga mungkin sudah bergeser lah. Tapi ada juga orang yang masih umuran kita masih suka main game guys dan nonton anime. Oh, Oh, kayaknya iya. kenal. Banyak. Tapi yang saya tanya, kenapa kita sudah bosan? Oke. Apakah faktor umur? Apakah faktor sudah keseringan? Keseringan. Kok dengarnya aneh ya, keseringan anjir. Mungkin karena dulu terlalu nge-spam nonton anime, bisa 2 hari 1 season habis. Ya, Waktu betul. masa sekolah itu mungkin penyebabnya. Terus yang seusia kita masih nonton anime mungkin karena baru nonton, baru ikut-ikut, makanya masih ada semangat buat nonton. Enggak. Dan judul-judul yang mereka tonton kayaknya juga mainstream pasaran kayak Kimetsu no Yaiba. Aduh, apa itu? Anda mau diserang fans nih ya. Anda mau diserang fans. Apa itu? Tapi dulu saya nonton. Enggak, sama sekali enggak nonton. Kimetsu no Yaiba. Terus kalau main game nih, Nah, apakah dulu game juga aja. nge-spam game sehari main 24 jam? Oh enggak, kan ada sekolah lagi tuh. Oh, di situ sekolah. Waduh, Di situ sekolah. enggak, saya main kripto. Waduh. Oke, kalau untuk game mungkin gini ya. Mungkin Lebih ke kalau permainan hidup kan sekarang. ya lebih ke survival game ya Permainan untuk hidup. Main The Sims live action. The Sims live action survival games untuk mencoba untuk berbaur dengan lingkungan, keluarga dan sosial. Ya, Lingkungan sosial, media. ya. Jadi gamenya sudah gini ya, beralih ya. Dulu sering main Harvest Moon, mungkin sekarang harus coba bertahan hidup juga Ya. di sini ya. Aduh. Oh ya, bagaimana? Mau resign? Waduh, kenapa topiknya ke sana? Nanti topiknya ke sana soalnya. Oke, back to game palingan karena itu ya, karena gini pekerjaan juga ya, karena sudah terbiasa bekerja mencari uang, anjay. Anjay. Mungkin sudah mulai gini kenal dengan hal-hal romantis. Wow, gini. hal-hal romantis. Yes. Pasangan hidup dan lawan jenis itu juga sangat mempengaruhi. Coba ya pikir. Nah, ngomong pasangan hidup nih. Waduh, langsung ke sana nih. Langsung ke sana. Aman, tiba-tiba. aman, ini topik aman nih. Masih Oke. mengumumkan. Oh, Bang ya. umum. Apakah Anda pernah Waduh. Belum sampai. Ini episode 0, episode 0. Oke, Masih topik aman. Topik aman. Ngomong masalah berpasangan nih. Kan nonton anime, Ah. main game udah bosan mungkin karena udah keseringan, dulu udah di-explore lah semua masalah Yes. anime, masalah game. Ya, yes. Nah, ada juga teman kita yang bilang kalau pacaran itu bosen, guys. Oh, Apakah alasannya sama juga? yang mana itu ya? Mereka terlalu mengeksplor berpacaran dan sekarang udah kayak no feeling untuk mendekati lawan jenis. Yang mana ya? Gimana Oke. menurut kalian? Oke, sepertinya ini pertanyaan dari si penanya. Pertanyaan dari si penanya. Waduh. Ini sepertinya pertanyaan dari si penanya ya. Oke, mungkin izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Kalau menurut saya mungkin Apakah karena sakit hati atau gimana? ya itu juga ada faktornya sih. Ya, bisa Sakit hati jadi. juga. Soalnya ya kita tahu kan, apalagi orang yang jarang gitu, misalnya jarang pacaran kayak gitu, sekali itu 2 kalinya pacaran itu pasti kita menganggap oh inilah jodoh kita kayak gitu. Pasti inilah jodoh kita. Agak over ekspektasi Yes, ya. over ekspektasi, karena juga kita melihat responnya dia juga bagus kayak gitu, dan ternyata kita lupa momen, pasti ada momen dia akan mengecewakan kita. Tapi seberapa besar tuh kan kita nggak tahu. Ya, kayak itu gitu. Nah, mungkin to the point aja itu sebenarnya dari kekecewaan sebenarnya. Dari kekecewaan kita sendiri, dari ekspektasi kita, kekecewaan Dihianati kita. ekspektasi. Ya. Dan karena itu juga akan merubah sikap seseorang atau cara mereka memandang satu ya mungkin hubungannya seperti itu ya. Mereka akan menganggap aduh ngulang dari nol lagi. Apakah hasilnya akan sama atau berubah gitu. Masa Seperti mulai dari itulah. nol lagi? Ya, kalau aku sih meranggapannya seperti itu. Ya siapa juga yang nggak bosan kan dengan ketidakpastian kan, semua pasti butuh kepastian gitu. Termasuk cowok. Ya. Ya. Tapi cowok perlu kepastian cewek juga sangat perlu kepastian cowok. Saling perlu Iya, kepastian. saling perlu kepastian.
Tapi mungkin ya sebagai cewek ya kita harus tahu ya. Sebagai cewek. Ya misalnya sebagai cewek ya kita harus mengerti juga, mengerti juga umur produksi mereka juga harus ini. Kita harus tahu kan umur berapa rentannya bagusnya. Mungkin sudah disuruh nikah atau enggak, atau mereka mungkin orang yang ingin bebas kita kan beda ya, jadinya. Orang yang ingin bebas pasti berontak. ya pasti berontak kayak gitulah. Itu mungkin yang membuat kita kecewa juga. Tapi fun fact-nya kita suka tantangan kan. Kadang-kadang kita mencari cewek yang seperti itu. Ya. Justru itu yang dopamin kita. Anjir kayaknya enak seperti itu. Nyari bisa menaklukkan wanita yang seperti itu, ya mungkin agak sedikit ya kehilangan peran sama ya, atau enggak memang friendly dari awal gitu. Ada yang begitu. Ya karena saya juga mengalaminya seperti itu. Hey. Yang bagian mana yang friendly apa kehilangan sosok ayah? Keduanya. Anda jangan main-main, saya keduanya. Saya baru satu. Saya ambil duanya, saya ambil tuh. Kalau mau cerita itu nanti lebih lanjut di episode khusus ya. Ya khusus. Kita harus berlangganan OnlyFans ya. Apa itu namanya? YouTube Plus. YouTube Plus. Kok OnlyFans itu? Wah sering. Plus. Nah itu kan dari saya. Dari Bapak Wahyu. Mungkin komen saya sedikit, mungkin yang tadi bilang mungkin karena capek udah ulang dari nol. Mungkin karena itu juga yang bermain game mungkin capek ulang lagi main game baru gitu. Karena gamenya lama udah ditutup mungkin. Betul. Dan ada kan kadang-kadang orang yang memang benar-benar setia dengan satu game gitu misalnya. Mobile Legends Ya, misalnya. gamenya tutup, buka lagi ulang dari nol, ya masih oke. Dia masih oke. Gitu. Ya, kenapa? Karena mungkin ya rasa yang dia dapat itu sama. Masih sama. Jadi mencari game rasa itu yang sama berarti. Ya, betul itu. Misalnya itu dah. Contoh Mobile Legend itu misalnya, atau enggak game-game story biasanya. Game-game story kayak gitu biasanya. Toy Story. Toy Story. Ada gamenya? Yang artinya sudah bisa ditebak ceritanya seperti apa, dan dia tidak pernah bosan mengulang hal tersebut. Tapi ketika ada hal yang baru, mungkin dia tidak tertarik atau bagaimana. Maybe seperti Mungkin. itu. Silakan dilanjutkan untuk Kan dari teman kita yang sudah berpengalaman nih, teman kita satunya Masih Zero. Apakah sudah ada pengalaman dengan lawan jenis? Pengalaman apa ini? 10 match. yang save dulu ya, save nggak usah ke jalur kiri dulu. Kiri nggak cukup. Maksudnya udah pernah berpacaran serius, sudah ingin serius tapi tidak diseriusin gitu. Masih beda keyakinan. Beda Gua keyakinan. yakin, dia nggak yakin. Itu lumayan, itu ada beberapa. Cuma kalau sampai pacaran sejauh ini belum, karena masih ya kepentok di PDKT, hilang, masih seputaran segitu aja. Jadi belum ada istilahnya progres yang signifikan tuh, masih belum ada. Nah, PDKT hilang nih menurut Bapak Wahyu. Apa penyebab PDKT terus hilang? Oke, dari sepengalaman saya anjay. Oke, dari sepengalaman saya juga ya nggak bohong. Apakah Bapak Wahyu termasuk orang yang hilang atau hilangin? Bisa dua-duanya. Aduh, janganlah seperti itulah. Termasuk jadi hantunya atau dihantui? Kayaknya lebih sering jadi hantu. Kok jahat seperti itu? Oke. Ya saya juga pernah bermain dating apps juga. Yang paling gampang lah. Ya, paling cepat. Anda akan menemukan hantu di dating apps. Banyak. Paling sering itu. Oke. Kalau untuk yang menghilang itu palingan ya ada beberapa sih. Mungkin tidak sesuai. Kalau menghilangin dari kita gitu misalnya. Mungkin kalau dari pengalaman ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya pernah juga melakukan tuh. Dekat dengan seorang, mencoba dekat lagi dengan seorang, itu misalnya after break sih sebenarnya. Setelah saya putus dengan mantan saya, setelah itu saya mencoba untuk membuka hati lagi, mencoba dekat dengan seorang, tapi takutnya ya sudah gini sih, sudah mulai dekat intens juga, tapi belum sampai ke bertemu orang tua lah, belum. Oke. Nah, setelah mencoba ternyata masih tetap sedikit hambar kayak gitu. Mungkin ya karena saya orang yang sangat setia ya, jadi agak sulit ya. Bukan setia sih, lebih ke masih ngenang masa lalu, masih nempel ke asik masa lalu. Kalau setia ya tinggal tunggu waktu aja bakal pudar. Apalagi dengan teman yang seperti ini. Kok teman seperti ini apa maksudnya? Ini perlu dipertanyakan. Oke, palingan
Ya seperti itulah untuk gini. Lebih ketakut gini sih, lebih ketakut mengecewakan dia sih. Takut terjadi lagi. Bukan, mungkin takut hanya menjadikan dia itu pelampiasan. Gitu. Berarti, Saya nggak mau. itu alasannya menjadi hantu. Salah satu alasan menjadi hantu. Gitu. Salah satu alasan menjadi hantu. Yang kedua adalah mungkin karena kurang cocok. Ya. Entah itu dari respon chat, entah itu dari sikapnya dia. Mungkin kan ada beberapa orang yang tipenya berbeda-beda ya. Mungkin Bung Adit lebih suka cewek yang agresif gitu mungkin ya. Tidak sih. Hilang. Atau mungkin yang lebih kalem, lebih apa itu namanya? Lebih seperti seorang putri Cinderella itu mungkin seperti itu mungkin ya, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi Bung Adit itu misalnya mungkin akan sedikit berkurang ya. Alasan Pak Agung dihantui gimana Pak? Waduh. Kalau dihantui sekarang cuy. Dihantui. Kan dari perspektif si hantu. Anjir, perspektif si hantu. Aduh, coba silakan. Saya pengen mendengar. Waduh, apa ini? Apa tadi pertanyaannya? Dihantui Pak. Di ghosting. Di ghosting. Rasanya di ghosting? Alasan. Alasan. Kemungkinan. Wah, apa ya tak bilang? Karena beda kasta mungkin. Kalau namanya Agung itu langsung mundur alon-alon. Mungkin ada salah satu alasan yang cukup gimana ya, menggemparkan cuy kok. Ternyata Anda Waduh, tidak. Tentu saja tidak kalau itu tidak. Mungkin alasan kan waktu sempat sampai ketemu ngobrol gitu. Dia cukup lumayan banyak bertanya tentang kebudayaan Gianyar. Dari segi keagamaan, upacara-upacara dan lain-lain. Berarti ini clue-nya bukan orang Gianyar berarti? Bukan. Ya, lalu? Bukan orang Gianyar. Pas dikasih info, dikasih tahu, ternyata kok lebih banyak dari di tempatnya dia gitu. Malah bisa hampir 3 kali lipat. Oh, berarti alasannya karena takut dengan budaya Karena Gianyar. ya, karena di Gianyar kan istilahnya beli Banten, beli Canang begitu kan agak kurang. Misal di Gianyar rata-rata di tempat-tempat yang masih begitu. Biasanya mereka mewajibkan untuk harus bikin sendiri. Bantennya harus lumayan tinggi lah istilahnya. Jadi Kalau pengalaman baru nih guys, walaupun sudah sama keyakinan tapi tetap saja terjadi karena keyakinan juga. Keyakinan lebih ke perbedaan budaya di tiap daerah sebenarnya. Budaya, oke. Ya. Walaupun keyakinan sama, budaya juga. Ya budaya juga ngaruh. Oke. Mungkin dia nggak cocoknya di situ. Itu alasan dihantui pertama, di Iya, ghosting pertama. itu. Alasan lain, Aduh, kok ada alasan lain? Cukup itu aja dulu satu. ini kan memberikan 2 contoh menjadi hantu. Ini contoh 2 contoh. Oh, dia waktu hantui, ketika ya. saya menjadi hantu. Oh, iya. Pernah ghosting juga? Pernah dong. Beliau ini sebelum pengghosting handal. Lebih banyak jadi hantunya malah. Aduh, kacau. Wah, berarti jadi ini di kampus nih. Oh, di kampus. Jadi Pak Boy. Oh, setelah di kampus malah. Waktu di kampus masih kurang laku istilahnya. Anjay. Terus di mana nih tempat mangkalnya selain di kampus? Di gini. Telkom. Tempat mangkal lain. Di angkringan kan banyak tuh di warung-warung makan gitu, biasanya tak cari-cari satu-satu. Ayo cari satu-satu. Satu. Anda pengamen atau gimana nih? Yang menghantui gimana? Anda pengamen atau apa ini? Jangan-jangan Anda tukang tiup suling di ini ya? Oh Di enggak, Kerenang ya? beda. Sekarang kan pengamen harus bayar royalti juga. Anjir. Ya. Balik lagi ke apa tadi pertanyaannya? Alas nge-ghosting. Nge-ghosting. Mungkin satu contoh aja kali ya. Apa ya, lupa. Saking lamanya nggak nge-ghosting orang. Karena dia jelek. Kalau misalnya jelek dari awal kayaknya Sudah difilter ya? Filter pertama itu pasti jelek. Ini bagusnya pasti ya. Filter Cover dulu ya, cover. Judge the book by the cover. It's not wrong guys. Completely okay. Normal. It's normal. Judge the book by the cover first. Okay. Mungkin isinya nggak bagus mungkin. Waduh, isinya mulai ke kiri. Jangan ke kiri dulu, jangan ke kiri. jarang sih ngeghosting berdasarkan fisik karena kan sudah itu filter paling pertama biasanya. Oke.
Ngeghosting bias ke terakhir karena Oh, terakhir, ternyata pertama. enggak terakhir. Kalau pertama udah lupa. Saking banyaknya cuy, kan saya bong adet nih saking banyaknya. Fuckboy. Terakhir karena sepertinya ya, ini masih sepertinya. Sepertinya Dia sama. itu tipe yang emang friendly gitu. Anjir. Itu masih sepertinya. Friendly ke semua orang gitu. Ya. Karena itu mundur. Kayaknya lebih baik mundur. Kenapa? Seru loh. Lebih banyak teman cowoknya daripada teman ceweknya. Itu kayak agak khawatir ya, karena dulu ada teman yang sempat pacaran sama cewek seperti itu dan akhirnya jatuh tertimpa tangga. Siapa itu? Jangan di-mention namanya. Nggak usah di-mention. Inisial. Aku Sparma. Kok Tidak usah inisial. Oke. Konfidensial. Hah? Inisial. Konfidensial. Oh, Rahasia, konfidensial. rahasia. Oke, itu dia guys. Jadi kesimpulan dari podcast episode 0. tes mikrofon aja. Cek mikrofon saja. Cek mikrofon saja dan jangan menjadi hantu dan jangan menghantui guys. Asik. Nggak bisa begitu. Oke, 5 4 3 2 1 -1 -2 close. Anjay. Saya merecord dan nggak merecord. Record.